Ustazah, tanya dong, sholat malam apa saja yang dianjurkan saat Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Ramadan yang berbahagia, ada banyak sekali sholat sunnah yang dianjurkan untuk kita sebagai muslim menunaikannya. Ada sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada satu sholat yang sangat diutamakan untuk dilaksanakan demi menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Saking istimewanya, bahkan dijanjikan bahwa dosa-dosa kita akan diampuni jika melaksanakannya dengan keimanan dan keikhlasan. Sholat apakah itu? Sholat tarawih. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya berbunyi, Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang menunaikan ibadah tarawih di malam-malam bulan Ramadan disertai dengan rasa keimanan dan keikhlasan, maka dosanya akan diampuni. Wow, luar biasa. Dengan menunaikan ibadah tarawih, dosa kita diampuni. Saking istimewanya ibadah tarawih ini. Terkait dengan ampunan dosa ini, ada dua pendapat dari ulama yang mengemukakan sejauh mana dosa ini diampuni. Yang pertama, Imam Al-Haramain menyebutkan bahwa dosa yang diampuni hanya mencakup dosa-dosa kecil, misalnya menggosip, ya, menggibah. Itu contohnya, ya. Kemudian juga dosa besar, contoh dosa besar ini meliputi mabuk-mabukan, bunuh diri, syirik, meninggalkan sholat, dan lain sebagainya. Nah, Ibnu Mundzir mengemukakan bahwa ampunan dosa ketika menunaikan ibadah tarawih mencakup ampunan dosa kecil dan juga dosa besar. Luar biasa. Tetapi hadis ini jangan kita maklumkan atau kita benarkan bahwa kita bebas melakukan penyimpangan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, lalu kemudian kita menebusnya di bulan Ramadan. Ini keliru namanya, ya. Ini kita memainkan agama jika kita berpendapat demikian. Saya hanya mengemukakan bahwa sholat tarawih sangat dianjurkan di bulan Ramadan, sampai-sampai pahalanya adalah bisa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Adapun sejarah pelaksanaan sholat tarawih adalah bermula di tahun kedua Hijriah. Pada malam ke-1 dan malam kedua di bulan Ramadan, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat tarawih sendiri di Masjid Nabawi. Namun mengundang perhatian yang luar biasa, antusias yang tinggi oleh para sahabat saat itu, karena memang sahabat masa-masa awal Islam sangat luar biasa semangatnya untuk bisa menunaikan keimanan dengan sepenuh hati, ya. Jadi ketika Rasulullah melaksanakan sesuatu maka kemudian disorot. Nah, termasuk sholat tarawih ini. Malam pertama atau malam ke-1 dan malam kedua Rasulullah menunaikan, para sahabat itu langsung melihat, oh ini Rasulullah melaksanakan, maka hendak juga melaksanakan. Sahabat pun menunggu, para sahabat saat itu menunggu di malam ketiga, namun Rasulullah tidak mengeluarkan diri, padahal Rasulullah tahu, ini para sahabat sedang menunggu saya. Lalu kemudian Rasulullah mengklarifikasi bahwa saya sengaja tidak mengeluarkan diri karena khawatir sholat tarawih dianggap adalah sholat wajib untuk umat Islam. Sholat ini hanya sangat dianjurkan tetapi tidak menempati posisi wajib. Oleh karena itu sangat sayang jika kita meninggalkannya, apalagi telah dijanjikan pengampunan dosa bagi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian terkait dengan rakaat, jumlah rakaat di sholat tarawih, ya, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Para sahabat menunaikan saat itu ada yang 8 rakaat di Masjid Nabawi, lalu kemudian menyempurnakannya atau menambahkannya lagi ketika mereka pulang ke rumah. Nah, tapi di era Umar, para sahabat dikumpulkan, ya. Sayyidina Umar bin Khattab melihat
para sahabat sholat sendiri-sendiri di Masjid Nabawi. Lalu kata Umar, bagaimana kalau kita berkumpul saja melaksanakannya, lalu dilaksanakan secara berjamaah dengan 20 rakaat dan disertai witir. Para sahabat saat itu mengiyakannya karena semangat yang luar biasa menjunjung tinggi bulan Ramadan. Semoga kita sebagai muslim di era saat ini juga bersemangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita lulus dari madrasah Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.